Siapa yang masih belum tahu nih bentuknya jurnal khusus itu seperti apa, terus kartu utang, kartu piutang, kartu persediaan, dan lain-lain, itu cara buatnya gimana dan bentuknya seperti apa, cara pengerjaannya bagaimana juga. Nah, ini aku bakalan jelasin bertahap ya. Yang pertama, ini aku mulai jelasin dari faktur pembelian. Nah, ini adalah bukti pembelian ya. Di sini dijelaskan bahwa perlu diinput pada jurnal pembelian, kartu utang, dan kartu persediaan. Jadi dari satu faktur ini kita perlu input pada tiga tabel ini ya. Yang pertama jurnal pembelian, kartu utang, dan kartu persediaan. Sebelumnya aku bakalan jelasin dulu ciri-ciri dari bukti pembelian. Nah, ini kenapa bisa disebut bukti pembelian? Yang pertama, cirinya adalah perusahaan kita itu, nama perusahaan kita adanya di sini di bawah ya, di kepada yang terhormat ini, bukan di kop surat. Nah, nama perusahaan yang ada di kop surat ini adalah perusahaan vendor atau perusahaan lain lah. Perusahaan kita jadi adanya di sini. Kalau perusahaan kita yang adanya di kop surat itu berarti bukti penjualan. Nah, ini kan perusahaan kitanya ada di sini. Itu bukti yang paling jelas. Ini berarti bukti pembelian. Nah, terus yang kedua itu biasanya terlihat dari price-nya atau harganya. Jadi sebelumnya itu pasti ada sisa persediaan dari periode sebelumnya. Nah, pasti harganya itu kurang lebih sama atau beda tipis. Sedangkan kalau dia bukti penjualan pasti bedanya jauh, karena kita jual barang pasti sudah dihitung marginnya dulu. Nah, kalau bedanya masih tipis itu kemungkinan bukti pembelian. Tapi yang pertama ini ya. Oke, lanjut bagaimana cara kita mengisinya. Seperti yang tadi di bawah ini, kita mau input dulu ke jurnal pembelian. Oke, kita input ke jurnal pembelian dulu. Sebenarnya ini aku udah buat ya, cuman kita jelasin aja. Pertama ini ada tanggal, terus nomor dokumen, deskripsinya, terus ada bagian debit, bagian kredit. Bagian debit ada merchandise inventory, PPN income, freight rate, sama account payable. Jadi kenapa ini sebelah debitnya itu merchandise inventory? Karena ini merchandise inventory itu kan artinya persediaan ya, persediaan barang dagang. Jadi kalau kita membeli itu pasti persediaan barang dagang kita bertambah, makanya merchandise inventory-nya ada di debit. Terus PPN income atau PPN masukan itu juga di debit. Terus ini kalau misalkan ada beban angkut pembelian atau ongkos kirim pembelian. Terus ini account payable karena kita pembeliannya secara kredit, jadi hutangnya bertambah. Pertama isinya adalah tanggalnya dulu. Di sini tanggalnya 10 Desember 2018. Jadi kita tulis dulu Desember 2018 tanggal 10. Nomor dokumennya F05 F05. Deskripsinya boleh langsung ke nama PT-nya aja. Sini nama PT-nya PT Margonda. Nah, ini PT Margonda. Terus baru ini totalnya berapa? Di sini totalnya itu 301 ya. Nih 301. Kenapa? Ini totalnya memang 331 100. Cuman untuk merchandise inventory-nya atau persediaan yang bertambahnya itu 301. Makanya di merchandise inventory-nya itu 301. Terus baru ini ada PPN 30.100.000 baru dimasukkan di bagian PPN. Nah, terus totalnya itu masuk ke total hutangnya atau total kita bayarnya. Nanti total kita bayarnya adalah segini, yaitu total pembelian kita ditambah dengan PPN. Jadi totalnya 331.100. Nah, untuk masukin ke jurnal pembelian cukup seperti ini. Cuman kita juga perlu masukkan ke yang lain. Seperti apa? Di sini adalah kartu utang. Kenapa perlu dicatat ke kartu utang? Karena ini kan akun payable ya, hutang kita bertambah. Jadi kita perlu catat ke daftar hutang kita. Kita masuk ke kartu utang, Nah, ini juga sudah dibuat. Sebenarnya semuanya aku sudah buat. PT Margonda ya, PT Margonda. Terus pertama-tama kita harus cek dulu saldo awalnya dia ada atau tidak.
Jadi sebelumnya itu, nah dari soalnya seperti ini ya, sudah ada saldonya, dari saldo neraca saldonya, terus daftar customer, daftar supplier, sama saldo utang dan piutangnya, sama persediaan barang dagangnya. Nah di sini PT Margonda ada nggak nih saldo utangnya? Ada ternyata, ini ya. Nih yang ini, PT Margonda ada sisa hutangnya 28.600. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu saldo awalnya 28.600 dari sisa saldo periode sebelumnya. Terus ini ada transaksi tanggal 6 ya, tapi kita skip dulu. Kita lagi jelasin tanggal 10 soalnya. Nah, jadi tanggal 10 kita masukin, keterangannya juga masukin. Boleh bebas sih keterangannya. Ini aku pakainya nomor dokumennya ya. Nah, terus di sini account payable-nya dikredit. Artinya bertambah. Kenapa dikredit? Kita ngikutin yang ada di sini saja. Di sini account payable-nya atau hutangnya itu sebelah kredit, bukan sebelah debit. Jadi kita taruhnya di kredit juga di kartu utangnya. Tuh, terus jadinya ini bertambah. Yang awalnya tadi 28.600 ternyata sudah ada pelunasan nih. Ini dari pengeluaran kas. Terus jadi sisa saldonya 0. Terus ada lagi dari tanggal 10 yang sedang kita bahas saat ini, nambah 331.100. Jadi nambah lagi segini. Teman-teman juga bisa perhatikan rumusnya ya ini ya. Oke, nah setelah kita masukkan ke kartu utang, kita juga masukkan ke kartu persediaan. Kenapa? Karena namanya kita membeli itu pasti kita ada perubahan pada persediaan kita, yaitu persediaannya bertambah. Nah, tanggal 10 ya, tadi tanggal 10. Nah, kita perlu cek di sini. Di sini pembeliannya itu item HPP 14 sama DL 15, itu HPP 14-nya itu 11 pieces, DL-nya itu 10 pieces. Harganya 16 juta sama 12.600.000. Nah, ini kan ada kolomnya, ada in, out, sama saldo akhirnya atau persediaan akhirnya. In itu untuk persediaan masuk, out itu untuk persediaan keluar, dan ini saldo terakhirnya. Jadi in itu untuk pembelian dan out itu untuk penjualan, tapi bukan hanya untuk pembelian atau penjualan sih. Kalau ada barang yang masuk atau keluar dari retur juga kan masuk keluar juga kan, jadi nanti disesuaikan saja untuk masuknya. Nah, kebetulan ini di pembelian itu in ya, karena masuk persediaannya. Jadi tanggal 10 kita catat dulu. Terus ini nama barangnya. Sebenarnya sih bebas sih, kalau kalian gak ada mau kode barangnya boleh, jadi cuman harga unit total. Cuman ini aku kasih nama barangnya, HP 14 sama DL 15. Nah, ini harganya 16 sama 12.500 tuh ya. Ini 11 sama 10 unit, 11 unit sama 10 unit. Jadi langsung ditotalin aja, ini dikali ini juga, terus tinggal ditambah persediaannya. Jadi persediaan sebelumnya, sebelum ada pembelian yang ini ya, sebelum adanya pembelian yang ini, persediaan sebelumnya itu untuk HPP 14 itu 13 unit dan untuk DL 15 unit. Makanya kita perlu tambahkan tuh, yang tadinya HPP 14 itu 13 unit ditambah 11 unit jadi 24 unit. Untuk yang ini pun sama, tadinya 10 unit ditambah 10 unit jadi 20 unit. Maka persediaan akhirnya adalah ini sampai sejauh ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang bagian ini sudah clear atau sudah tercatat semuanya. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya lagi ya. Untuk nextnya nanti dilanjut bertahap ya, karena ini panjang banget. Kita bahas satu bukti transaksi aja sudah mau 10 menit. Jadi jangan lupa diramein biar aku semangat untuk ngejelasinnya dan biar kalian semua paham. Dadah.